Halo, perkenalkan nama saya Neputu Wiliantari, mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Telkom Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah User Experience yang berjudul Pengembangan Sistem Tiketing di GS MediaTek dengan Metode Desain Sprint. Untuk yang bab 1 itu ada pendahuluan, di mana suatu sistem memegang peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Selain itu, tampilan dan fitur dari suatu sistem juga harus disesuaikan dengan siapa yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian ditemukan permasalahan, yaitu tampilan sistem GS MediaTek kurang menarik dan ada fitur yang diperlukan helpdesk tapi belum ada. Adapun audiens dan pengguna dari pengembangan sistem ini dikhususkan untuk helpdesk GS MediaTek. Kemudian selanjutnya adalah dari permasalahan yang ditemukan, ada beberapa pengembangan yang akan kita lakukan serta ada batasan-batasan serta tools yang akan digunakan. Kita beranjak ke problem statement. Yang pertama yaitu sistem yang digunakan oleh GS MediaTek belum terancang dari segi tampilan seperti warna karena masih black and white. Kemudian yang kedua ada pembuatan tiket masih manual karena masih menggunakan Excel. Selanjutnya ada user and audience. Apa itu user persona? Jadi user persona adalah salah satu tools yang bisa digunakan oleh desainer UX untuk lebih memahami penggunanya. Dengan adanya user persona ini, kita akan lebih mudah menemukan solusi. Jadi solusi yang diharapkan adalah solusi desain yang pada akhirnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Selanjutnya yaitu di ruas kanan kita bisa melihat ada tampilan user persona, yaitu dari salah satu helpdesk GS MediaTek yaitu Agung Dwi Saskara. Jadi di sana ada demografi, kemudian ada frustration-nya apa, kemudian juga goals-nya seperti apa, dan lain-lain. Selanjutnya ada roles and responsibility. Sistem yang ada di GS MediaTek sekarang memiliki beberapa kekurangan, yaitu dari segi tampilan dan fungsional. Tampilan sistem yang sekarang terlihat kurang menarik, terutama dari segi warna. Selain itu ada beberapa fitur untuk helpdesk yang masih belum tersedia. Jadi nanti kita akan menambahkan fitur create ticket melalui find customer ID dan klik create ticket. Oke, selanjutnya itu ada scope and constraint, di mana ada pun batasan-batasan dalam pengembangan fitur ini tentunya agar tetap berjalan secara efektif. Nah, batasan ini dimulai dari biaya, ruang lingkup, dan waktu. Jadi ketiga hal tersebut perlu diperhitungkan. Mulai dari biaya, kita harus mempertimbangkan dari segi jumlah orang yang akan bekerja di dalam proyek ini. Untuk kedua, ruang lingkup batasan ini diberikan untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan, prosedurnya seperti apa, di mana nanti tujuannya agar proyek berjalan lancar. Dan kemudian ada batasan yang terakhir ini sangat penting karena harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan klien, sehingga proyek bisa selesai sesuai dengan keinginan klien atau pengguna. Pada sistem ini kita hanya akan menambahkan fitur create ticket yang diambil dari ID customer. Di sana nanti bisa dipilih langsung kategori permasalahan seperti masalah pada router, kemudian ada penggantian password, dan juga masalah lainnya. Selain itu, helpdesk juga bisa memilih di-assign atau diteruskan ke siapa tiket tersebut. Kemudian bisa melakukan penjadwalan tiket juga dan mengisi keterangan pada tiket. Next, ini ada tools. Di sini kita menggunakan beberapa software, ada Draw.io, kemudian ada Canva dan Figma. Selain itu, kita juga ada kertas dan ballpoint. Oke, kita masuk ke bab 2, ini ada proses. Untuk metode penelitian, jadi metode atau framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain sprint pada tahap awal dalam pengembangan sistem di GS MediaTek. Jadi terdapat 6 tahapan dalam metode ini. Yang pertama ada understand, kemudian ada ideate solution, kemudian ada sketch, sitemap, wireframe, mockup, dan prototype. Untuk yang pertama itu ada understand. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengerjaan tahapan pertama ini, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi pengguna, seperti yang kita sudah bahas tadi di problem statement. Mulai dari segi tampilan, fitur, kemudian masalah tiket yang masih manual. Selanjutnya itu ada solution. Dilihat dari permasalahan, kita akan mencoba merancang bagaimana agar tampilan sistem di GS ini terlihat lebih menarik. Jadi untuk create ticket, kita akan ubah agar bisa input langsung nanti di sistemnya.
Seperti yang sudah kita bahas tadi bagaimana alurnya. Selanjutnya itu ada sketch. Jadi pada tahap ini dilakukan proses sketch yang merupakan tahapan untuk membuat desain sederhana, memanfaatkan sketsa yang biasanya dilakukan pada kertas dan menggunakan ballpoint atau pensil untuk mendapatkan sebuah gambaran awal bagaimana tampilan pengguna interface aplikasi akan dirancang. Selanjutnya ini ada sitemap. Jadi tahapan keempat merupakan tahapan pembuatan sitemap. Secara garis besar ini sama dengan navigation map, yaitu sebuah diagram yang menggambarkan sebuah urutan atau alur dari sebuah aplikasi atau website yang akan digunakan oleh penggunanya. Nah, selanjutnya ini ada wireframe. Jadi wireframe ini adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Jadi ini cuma rancangan awal ya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, selanjutnya ini ada mockup. Nah, mockup ini merupakan desain statis dengan kualitas yang baik atau high fidelity untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah situs web atau aplikasi akan terlihat. Nah, tujuan dari pembuatan mockup ini adalah untuk membantu tim dalam menentukan desainnya nanti yang akan digunakan seperti apa. Selanjutnya ada prototype. Nah, prototype ini adalah desain dengan tampilan yang menyerupai final product. Jadi di sini saya tidak isikan logo karena katanya logonya masih dalam proses perancangan dan juga masih dalam proses pengkajian ulang. Jadi bisa teman-teman pahami bahwa wireframe itu merupakan kerangkanya dulu, sedangkan di mockup itu nanti adalah file berupa desain interface yang sudah terbentuk, tapi belum memiliki fungsional. Diklik itu dia belum bisa, sedangkan di prototype itu sudah bisa. Jadi itu merupakan final product-nya, desain sudah selesai, kemudian fungsionalnya juga sudah seperti itu. Oke, next ini di bab 3 ada hasil dan pembahasan. Aspek-aspek usability testing. Nah, menurut Jacob Nielsen, aspek-aspek dalam usability testing ini mencakup 5 hal. Ada learnability, efficiency, kemudian ada memorability, errors, dan satisfaction. Jadi nanti teman-teman bisa cari di Google untuk artinya. Nah, pengujian penerimaan angket dan angket rancangan desain. Jadi pada tahap ini dilakukan sejumlah pengujian sistem yang akan ditujukan langsung kepada tim helpdesk GS Mediatek ini. Untuk angket rancangan desain, tujuan utamanya adalah untuk membuktikan apakah sistem yang diimplementasikan telah memenuhi spesifikasi dan rancangan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi ini ada metode pengisian angket kuesioner. Di sini sudah ada tasknya, yaitu login dulu, kemudian melihat tampilan dan lain-lain. Untuk pertanyaannya bisa teman-teman lihat di ruas kanan. Ya, ruas kanan dan hasilnya juga sudah ada. Kemudian ini ada metode pengisian angket kuesioner. Tetap ya, seperti yang tadi. Jadi dinilai ini dari helpdesk GS Media. Nah, ini untuk analisa usability testing ya, berdasarkan cara penghitungannya juga, sudah didapatkan nilai-nilainya semuanya. Dapat dilihat bahwa atribut tersedianya menu create ticket memudahkan pekerjaan dan memiliki nilai penerimaan oleh pengguna sebesar 3,80. Jadi sudah berada di atas nilai 3 atau di atas nilai tengah dalam skala 5. Jadi hal tersebut dapat diartikan bahwa pengembangan sistem GS Mediatek dengan penambahan fitur Create Ticket sudah selesai dan sudah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna, seperti itu. Apabila disesuaikan kembali hubungannya dengan masing-masing aspek usability testing, jadi pengembangan sistem ini sudah memenuhi ya kelima aspek-aspek tersebut. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat nilai usability-nya, nilai atribut, semuanya ini sudah ada di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah suatu sistem memegang peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dalam perancangan ini kita menggunakan metode desain sprint ya teman-teman. Kemudian hasil rekap nilai usability juga sudah menunjukkan keseluruhan atribut memiliki nilai penerimaan usability oleh pengguna. Rata-rata di atas nilai 3 sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan sistem yang telah kita buat ini memiliki nilai aspek usability. Nah, pengembangan sistem pada GS Mediatek ini yang sudah dibuat telah memenuhi kelima aspek tersebut sehingga dapat diterapkan sebagai aplikasi yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.